حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sobat Cikal yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali. Dan walaupun di lewat dunia maya, tapi kita bisa saling bersilaturahim dan saling menasihati dalam hal kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Patut kita bersyukur atas segala nikmat ini. Ini nikmat yang tidak terkira. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat Cikal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masih berbicara tentang puasa. Namun puasa di sini saya menyentuh anak-anak saya tercinta, para remaja. Karena puasa disinyalir sangat bisa dan sangat efektif katanya untuk menekan kenakalan remaja. Nah, ini isu yang sangat sangat menakutkan sebenarnya bagi para orang tua, bagi kehidupan sosial kita, di mana ketika kenakalan remaja sudah merajalela, remaja itu punya komunitas yang sangat luas. Ketika remaja punya komunitas yang sangat luas, komunitas remaja melakukan kenakalan, maka itu akan sangat menyebar dengan mudah. Dengan mudah itu tersebar dan dengan mudah pula mereka akan terpengaruhi. Kenapa? Karena remaja itu labil. Jiwanya yang labil, penemuan jati diri yang belum sempurna, sehingga membuat mereka sangat mudah untuk terbawa. Maka kenakalan remaja itu menjadi hal yang sangat menakutkan, momok bagi setiap lapisan masyarakat. Dan kita berharap, katanya puasa adalah hal yang efektif bisa menahan remaja untuk tidak melakukan kenakalan remaja. It is right. Kita lihat. Beberapa keterangan saya mungkin akan dijadikan iya atau tidak. Apa itu? Sobat Cikal yang kami cintai, terutama para remaja yang mendengar kajian ini. Di mana berpuasa, Allah meminta untuk tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi, mengendalikan jiwa. Ini kuncinya. Seperti tadi saya spill di awal bahwa remaja itu kan labil nih. Karena remaja labil, jadi biasanya itu karena emosi jiwanya tidak terkendali dengan baik. Puasa diwajibkan bagi seorang yang melakukan berpuasa untuk mengendalikan emosinya. Dari sini pun sudah kelihatan, sudah nampak bahwa kenakalan remaja mungkin bisa sedikit akan terminimalisir oleh pengendalian emosi saat berpuasa. Saat berpuasa kita diupayakan untuk menjaga kata-kata kita. Guys, zaman sekarang anak-anak remaja itu udah gak bicara bahasa Indonesia dengan baik. Mereka punya bahasa sendiri, dimana ternyata mereka bangga loh kalau bicara bahasa Sunda kasar. Tidak saya sebutkan kasarnya apa, tapi yang jelas contoh penyebutan saya itu kan sebaiknya arti atau nama sendiri, tapi mereka tidak mengatakan itu. Itu mereka dengan sangat senang bersama temannya bahasa kasar. Oke, itu bahasa kasar komunikasi, tapi ada yang memang dalam berpuasa dilarang mengucapkan bahasa-bahasa kasar. Dalam bahasa kasar itu seperti apa? Mengumpat contohnya, mencaci. Di mana orang yang mengumpat, mencaci, itu kan perkataan yang kasar yang keluar, itu dilarang dalam saat berpuasa. Itu adalah bentuk di mana orang bisa, ketika orang mampu menahan itu semuanya, berarti dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan kata-katanya lewat puasa. Maka ketika anak remaja berpuasa dan mereka tahu tujuan ini, mereka tahu keharusan ini, maka mereka akan terminimalisir perkataan cacian dan celaannya. Jadi betul dong, kalau puasa efektif untuk menahan atau meminimalisir kenakalan remaja. Selanjutnya, selain dari berpuasa selain berpuasa menahan kita semuanya dari hawa nafsu, dari emosi segala macam, remaja harusnya tahu
semuanya harusnya tahu bahwa puasa itu jadi benteng. Kadang ada kata-kata bahasa Arab yang suka begini. Ketika seseorang digoda, bahasanya afwan ana shaim. Bahasa afwan ana shaim, maaf saya berpuasa. Itu adalah bahasa benteng. Di mana orang yang berpuasa diusahakan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Kenakalan remaja adalah salah satu hal yang tercela. Apabila seorang remaja berpuasa dengan benar-benar iman dan ketakwaan yang sungguhnya, maka dia akan terhindar dari kenakalan remaja. Itulah efektifnya berpuasa. Kenakalan remaja bisa ditahan oleh puasa karena berpuasa punya tujuan satu, bertakwa. Seseorang yang bertakwa itu dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk dalamnya kenakalan remaja. Sedikit mungkin kenakalan remaja kadang kalau diungkapkan dengan bahasa kenakalan remaja itu sebenarnya luas banget, tapi kita coba batasi untuk judulnya remaja di sini. Pergaulan bebas dengan berpacaran, dengan meminum minuman yang beralkohol, konsumsi obat-obatan terlarang, dan aktivitas judi online ataupun game yang arahnya kesananya judi. Itu sebenarnya salah satu kenakalan remaja yang sekarang booming, marak sekali. Dan parahnya lagi ada hal kecil, hal sepele. Gara-gara puasa ngantuk, malas sekolah. Remaja itu kan identik dengan sekolah dan kuliah ya, gitu. Jadi kenakalan remaja itu gara-gara puasa kayak gitu katanya. Padahal beberapa remaja yang menggunakan pikiran yang cerdas, dengan berpuasa, dengan bersekolah, dengan belajar, mereka akan bisa bahasa urang nama ngabuburit. Itu gitu ngabuburit. Justru when you pass and then you stay at your bed scrolling your phone, maybe you don't know how the time pass, but you will feel your body very uneasy. Akan sangat gelisah dan tidak tenang. Kenapa? Tidak sehat badannya. Karena kita fokus ke scrolling HP, tidak ada gerakan fisik. Belajar, bergaul dengan teman, tapi teman yang benar, yang baik, itu akan membuat kita lupa sama waktu dan setidaknya kita akan melaksanakan ibadah puasa dengan tenang. Masih ada yang lain. Kenapa puasa dikatakan efektif sekali untuk menjaga kenakalan remaja, untuk mengurangi kenakalan remaja? Karena puasa sebenarnya adalah untuk mengurangi akhlak buruk. Setiap orang yang melakukan keburukan itu saat berpuasa dia akan menguranginya semaksimal mungkin apabila puasanya ikhlas tulus lillahi ta'ala. Jadi intinya adalah puasa menjadi hal yang sangat efektif untuk remaja, mengurangi kenakalan remaja itu apabila mereka mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan hawa nafsunya, dan memperbaiki perilakunya melalui penjagaan puasa, dan semua itu akan membuat mereka terhindar dari kenakalan remaja yang marak pada kali ini. Terima kasih, semoga Anda para remaja menjadi generasi muda yang hebat, generasi muda yang Qur'ani, berakhlakul karimah. Semangat berpuasa. Puasa tidak akan membuat kamu loyo, puasa tidak akan membuat kamu lemah, karena kamu adalah remaja yang kuat dan hebat. Semangat. Good luck, I love you so much. Berpuasalah dengan baik agar kamu menjadi remaja yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.